Petani kakao, yang tergabung dalam Koperasi Kakao, Kertasamaya Samania Kabupaten Jembrana, berhasil menembus pasar ekspor, bahkan biji kakao dari petani Jembrana ini, terpilih menjadi kakao terbaik kedua dunia dalam ajang kompetisi kakao dunia di Eropa. Our second silver is from Indonesia, the Koperasi Kakao Kertasamaya Samania, sample 523. Congratulations. Keberhasilan kakao Jembrana bisa diminati pasar Eropa, tak terlepas dari kualitas kakao Jembrana yang dibudidayakan dengan sistem perkebunan organik murni, dan adanya proses fermentasi pada pasca panen. Walau Gubernur Bali tahun 2018 sampai tahun 2023 Wayan Koster sudah menetapkan Perda Pertanian Organik, namun pelaksanaannya membutuhkan perjuangan tidak kenal lelah dari pelaku lapangan. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pembinaan petani kakao di Jembrana adalah Gung Widi, dari Yayasan Kalimajari, yang konsisten selama 15 tahun lebih berupaya untuk menaik kelaskan produk lokal, menyatukan 38 subak abian, dari 19 desa adat dalam Koperasi Kakao Kertasamaya Samania, adalah usaha yang tidak gampang. Seperti apa perjuangan Gung Widi, bersama para petani-petani kakao di Jembrana untuk bisa memasarkan kakao Jembrana ke tingkat internasional tersebut? Mari ikuti liputan kami. Kalau bicara soal perjuangan, Nike sangat panjang. Kalau kami boleh cerita mengawali program kami tahun 2010 akhir, ketika kami mengenal potensi kakao Jembrana puniki, kemudian kami lanjutkan secara ofisial resmi dalam program namanya Kakao Lestari. Dika kami mulai dari tahun 2011 sampai dengan saat ini. Tujuan dari program puniki, makanya kenapa kami sebut Kakao Lestari, agar kakao puniki lestari di bumi Jembrana sapudika. Karena dulu ketika tahun 2009-2010 kakao Jembrana puniki sempat surut, dan tidak saja di Jembrana tapi terjadi di seluruh Indonesia, karena waktu Dika terjadi serangan yang kita sebut sebagai PBK, penggerek buah kakao. Itu terjadi secara masif di seluruh Indonesia, dan Niki bisa menurunkan produksi sangat drastis pada waktu itu. Dan kenyataannya di Jembrana masyarakat banyak yang mengalih fungsi dari kakao ke tanaman yang lain, misalnya sengon, jati, dan lain sebagainya. Sementara sebenarnya kakao puniki roh dan jiwanya masyarakat Jembrana sebagai sebagai kabupaten agraris sapunika. Nah, singkat cerita, kami kemudian melihat potensi di Jembrana luar biasa, tidak saja dari sisi sebenarnya sumber kakaonya, tetapi juga dari sisi masyarakatnya, dari sisi pembudidaya. Kalau menurut kacamata Titiang pada waktu itu, mereka sangat open terhadap perubahan, mereka mau belajar sesuatu yang inovatif dan baru. Akhirnya 2011 punika kami mengawali kick off program Kakao Lestari di Kabupaten Jembrana. Tujuannya sebenarnya dua, Bapak. Satu, kami ingin kakao puniki lestari, kalau dalam bahasa Bali kita sebut sekayang-kayang punika mangdawenten kakao puniki terus di sini sebagai sumber mata pencaharian mereka. Itu pertama, karena sebenarnya secara existing basicnya memang mereka menggantungkan hidup mereka dari kakao. Kemudian kedua, kami ingin sekali membangun bahwa masih ada loh koperasi yang bagus, gitu. Koperasi yang sehat, koperasi yang bisa berbuat banyak terhadap anggotanya. Karena terlalu banyak napi wastana image tentang koperasi yang menyebut koperasi itu tidak sehat, tidak bankable, kemudian tidak punya manajemen yang bagus. Disitulah kemudian menjadi cambuk buat kami ingin mendorong dan mendampingi koperasi bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Jembrana untuk mengangkat koperasi KSS puniki menjadi salah satu role model yang bisa memberikan service maupun kebanggaan lah kepada anggota mereka bahwa menjadi anggota koperasi Kertasamaya Samania punika mendapatkan banyak benefit, tidak saja soal profit, namun juga bagaimana menjaga kakao puniki bisa lebih sustain di bumi Jembrana puniki. Nika yang tujuan pertama, yang tujuan kedua adalah kami ingin sekali ketika orang menoleh dan mencari kakao yang berkualitas, mereka akan pergi ke Jembrana. Nika sebenarnya karena tidak semua orang tertarik dengan perjalanan 3-4 jam dari Denpasar, kemudian mereka tidak mendapatkan apapun di Jembrana. Ini yang kami ingin rubah, karena secara luasan memang Jembrana punika kecil, terutama Bali. Jadi kita tidak bisa bertumpu dengan volume, karena kita tidak bisa bertumpu dengan volume, makanya kita fokus terhadap kualitas. Faktor utama untuk menciptakan kualitas punika hanya satu jalannya, yaitu dengan fermentasi.
memberikan nilai tambah terhadap kakao punike dengan satu tahapan yang sederhana, sehingga kakao Jembrana sampai dengan detik ini bisa dikenal karena dia punya cita rasa atau kita sebut sebagai profiling aromatik yang unik sekali. Dan itu hanya bisa dibangun dengan fermentasi, itu pertama. Kemudian kalau kita runut lagi dari fermentasi punike ke sistem budidaya yang baik dan benar, jawabannya yang kedua adalah hanya dengan organik. Jadi fermentasi yang baik sehingga menciptakan cita rasa yang kuat dan unik, dan cita rasa yang kuat dan unik punike bisa ditopang salah satunya dengan proses mengimplementasikan organik secara benar dan real di lapangan, bukan saja sebagai sebuah jargon, tapi organik betul-betul terimplementasi dengan baik. Saat ini sebagai salah satu bentuk kontribusi dan pendampingan kami, KSS, Koperasi KSS one and only di Indonesia, satu-satunya di Indonesia yang saat ini dinyatakan sebagai pemilik atau pemegang certificate holder kalau kita bilang untuk organik EU untuk Uni Eropa dan USDA untuk Amerika, sehingga Koperasi Punike bisa menjual biji kakao fermentasi secara organik berdasarkan sistem atau standar sertifikasi. Jadi kalau orang bilang kita nggak bisa ngomong mantan, oh kami sudah organik, tapi buktinya mana? Buktinya itulah kami tunjukkan dengan 2 sertifikat yang saat ini Koperasi KSS miliki untuk EU, Uni Eropa, dan untuk USDA atau Amerika Punike. Dan itu betul-betul sebagai sebuah perjuangan panjang, karena mendapatkan sertifikat organik punike tidak mudah. Kami butuh waktu sekitar 4 tahun untuk persiapannya, dan seluruh code of conduct punike, standar organik itu kami implementasikan tahap demi tahap di kebun. Dan salah satu kebun saat ini kita berada, ini adalah kebun yang benar-benar 100% mengimplementasikan sistem organik yang berkelanjutan. Tadi Titiang matur tentang salah satu peningkatan posisi tawar. Meningkatkan posisi tawar petani itu menurut kami Kalimajari sebagai pendamping, kita harus mulai dengan cara berpikir yang out of the box. Jadi harus nyeleneh dan aneh sapunika. Jadi prinsip out of the box puniki kami bawa akhirnya. Proses pendampingan punike kami rubah Bapak. Proses pendampingan kami tidak mulai dari kebun. Karena sebenarnya simpel sekali pertanyaan petani. Bugung kami mau organik, kami mau fermentasi, kami komit untuk jual biji basah ke koperasi. Tapi jawabannya cuma satu, ada nggak buyer atau pembeli atau off-taker yang mau menghargai jerih payah kami? Karena dulu ceritanya kenapa mereka tidak mau fermentasi? Karena selisih antara fermentasi dengan non-fermentasi punike tidak lebih dari 2.500 sampai 3.000. Sampai kapan petani akan happy bahwa beliau bangga sebagai petani kemudian menepuk dada, yes saya seorang petani. Itu tidak akan muncul bahasa itu kalau kerja keras mereka hanya dihargai 2.500 sampai 3.000, nothing gitu. Oleh karena itu, seiring dengan perjalanan program kami, kemudian kami rubahlah mekanisme. Kami mulai dengan pasar. Kami cari pasar fermentasi itu di mana sebenarnya mereka berada. Nah, Ide Sangyang Widi baik sekali sama kami lewat proses perjuangan panjang, dan ini juga menjadi salah satu tugas Kalimajari sebagai pendamping. Kami harus menemukan buyer di mana proses itu kita sebut sebagai direct selling. Jadi koperasi langsung menjual ke buyer tanpa harus ada banyak middleman di dalamnya. Banyak napi wasane border di dalamnya. Jadi koperasi langsung buyer. Pilihannya adalah 2, domestik dan ekspor. Domestik Astungkara kami saat ini punya lebih sekitar 22 coklat maker atau pembuat coklat dengan beraneka banyak brand yang ada di Indonesia. Dan sebagian besar punike lokasinya di Bali. Jadi prioritas kami memang 2, pasar lokal karena kita harus mendukung dan mencintai produk Indonesia, dan kita menemukan banyak sekali brand-brand lokal yang menghargai biji kakao fermentasi dengan cita rasa, kualitas coklat, packaging yang tidak kalah dengan kualitas coklat dari luar negeri. Ini ke pertama. Yang kedua, kami juga ingin membawa merah putih dalam perjuangan kami. Jadi membawa bendera merah putih kita ke level global dan menunjukkan kepada pasar internasional bahwa Indonesia juga mampu menghasilkan biji kakao yang berkualitas. Karena dari dulu Indonesia selalu disebut sebagai negara yang tidak mampu menghasilkan biji kakao premium atau berkualitas. Ini sebenarnya yang kami dobrak, makanya kenapa kemudian fermentasi itu buat kami bukan saja sebagai sebuah bisnis, Koperasi KSS menjual biji kakao dan kemudian buyer membeli, tapi ini menjadi bagian dari sebenarnya perjuangan ataupun ideologi kami. Oleh karena itu, bagaimana upaya kami untuk membawa kualitas kakao Jembrana, Bali dan Indonesia ke level global, itulah kemudian kami berjuang
untuk menembus pasar ekspor. Bukan soal prestis maupun nilai prestisnya bukan, tapi kebanggaan yang bisa kami bawa dari daerah kecil Jembrana Puniki ke pasar global. Akhirnya kami berjuang dari tahun 2014. Dari tahun 2014 akhir kami bertemu dengan salah satu partner kami yang pertama sekali waktu itu namanya Valrhona dari salah satu perusahaan coklat di Prancis. Kami bertemu 2014. Kami hampir berjuang 2 tahun Bapak, 1 tahun 8 bulan sampai 2 tahun untuk kemudian membangun komitmen KSS belajar ekspor, belajar meningkatkan kualitas, dan Valrhona berkomitmen untuk membeli biji kakao kami dengan apresiasi mereka yang tinggi. Akhirnya kami berproses selama 2 tahun, itulah kali pertama Oktober 2015 itu adalah ekspor perdana KSS. Karena sekali lagi kami ingin membuktikan kepada masyarakat Jembrana bahwa KSS ini muncul sebagai sebuah koperasi yang menjadi milik masyarakat Jembrana, dan ada sebuah kebanggaan biji kakao mereka juga bisa tembus ke pasar dunia, di mana itu adalah sesuatu yang sulit sekali dicari. Karena prosesnya panjang. Valrhona Puniki salah satu dari 5 perusahaan coklat maker terbaik dunia yang secara spesifikasi kualitas mereka sangat tinggi. Dan kunci kami adalah jangan menyerah. Kami mengirim sampel lebih dari 4 kali Bapak. Mungkin sampel kelima kami baru lolos. Dan 2 tahun itu bukan waktu yang singkat buat kami improvisasi. Selalu belajar dari kesalahan sebelumnya sampai kemudian sampel kelima dinyatakan lolos sesuai dengan requirement mereka. Baru kemudian kontainer pertama meluncur ke Perancis tahun 2015 dan berlanjut sampai sekarang. Akhirnya dengan Valrhona Puniki, karena mereka secara profile company mereka sangat menjadi trendsetter lah, Sapunike benar-benar menjadi tolak ukur bagi beberapa buyer yang lain. Akhirnya Nike semacam garansi marketnya kami dari Valrhona. Kemudian datanglah komitmen-komitmen dari negara lain. Akhirnya saat ini koperasi KSS sudah bisa melakukan proses ekspor secara langsung, tidak pakai perantara lagi, ke Prancis, ke Belanda, ke Belgia, ke Jepang, dan terakhir ke Turki. Itu yang akhirnya Astungkare 5 negara Punike sudah bisa kami ekspor. Dan tahun 2019 Desember atas bantuan seluruh komponen pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Jembrana, dan Bea Cukai, itu lewat program namanya Klinik Ekspor 2019 Desember. Setelah itu kami mampu melakukan ekspor atas nama sendiri. Kalau sebelumnya kami harus tergantung dengan pihak ketiga, jadi nama Koperasi Punike tidak muncul dalam BPS. Namun semenjak Desember 2019 nama Koperasi KSS muncul sebagai salah satu eksportir yang saat itu satu-satunya koperasi di Indonesia kakao yang mampu melakukan ekspor karena kami sudah punya permit letter untuk ekspor. Ini bagian dari komitmen kami di Kalimajari untuk mendorong bagaimana koperasi ini bisa mandiri dan bagaimana koperasi itu bisa berdiri dan berjalan di kaki mereka sendiri, dan mereka belajar dari nol bagaimana melakukan ekspor secara benar dan bagaimana proses itu dikembalikan lagi kepada anggota untuk meningkatkan kesejahteraannya. Proses Punike yang kami lakukan, sekali lagi buat kami di koperasi ini bukan soal jual dan beli, tapi ini soal membawa bendera kita dan membawa kebanggaan Bali, Indonesia di pasar global sehingga bisa kita disetarakan dengan penghasil-penghasil kakao terbaik dunia yang sudah sangat terkenal seperti negara-negara di Latin Amerika maupun Afrika. Ternyata Indonesia juga mampu melakukan itu, dan ini diwakilkan oleh Jembrana Bali. Berkat pendampingan dari Yayasan Kalimajari, para petani kakao di Jembrana kini bisa tersenyum sumringah karena permintaan kakao dari Eropa cukup tinggi. Hal ini tentunya berdampak secara ekonomi terhadap kesejahteraan petani kakao, bahkan minat masyarakat untuk berkebun kakao di Jembrana kini semakin bertambah. Meskipun diwarnai dengan perjuangan panjang, pembinaan yang tidak mengenal lelah, Bung Widi dari Yayasan Kalimajari telah berhasil mengangkat derajat produk lokal Bali khususnya biji kakao Jembrana Bali, sejajar dengan biji kakao kelas dunia dari negara lain. Gubernur Wayan Koster sudah menetapkan banyak peraturan untuk pembangunan Bali yang berkelanjutan. Namun pelaksanaannya tetap tergantung dari individu-individu konsisten, seperti Gung Widi, yang langsung berbuat dan melalui circle of influence-nya, melakukan perubahan nyata. Mari
kita berbuat nyata pada lingkungan kita dan Bali. Gung Widi sudah memberi contoh pelaksanaan falsafah Jawa, urip iku urup, hidup itu menyala, hidup itu harus memberi manfaat dalam kehidupan orang lain. Mari, jadikan segalanya lebih baik.